Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang berjudul GTO. Film ini akan menceritakan seorang pria bernama Onizuka Eikichi, dan dia ini adalah seorang mantan ketua gangster. Dan pada suatu kesempatan, dia diberi sebuah pekerjaan untuk menjadi seorang guru. Menarik sekali kan? Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita, kita akan dilihatkan dengan seorang guru wanita yang bernama Fuyutsuki Asuza. Ia melihat adanya sekelompok preman yang membuat onar dan kegaduhan di kerumunan orang banyak. Lalu datang seorang siswinya yang bernama Aizawa Miyabi. Miyabi mempengaruhi gurunya tersebut untuk berani menegur para preman. Namun kenyataannya, Miyabi hanya ingin gurunya mendapatkan masalah ketika menegur para preman. Benar saja, Fuyutsuki malah menjadi sasaran dari para preman tersebut. Namun untungnya di sana ada tukang kebun yang kebetulan lewat. Dia berhasil mengejar semua preman. Dan preman pun lari ketakutan ketika mendengar bahwa namanya adalah Onizuka Eikichi. Dia adalah mantan ketua geng motor yang mempunyai julukan Onibaku, yang artinya adalah iblis penghancur. Setelah memberikan kartu namanya, Eikichi pun lalu pergi dengan motornya. Miyabi nampak kecewa karena melihat rencananya gagal. Singkat cerita, Eikichi pun sampai di SMA Meizu untuk menjadi seorang tukang kebun di sana. Dan ternyata SMA tersebut adalah tempat guru itu mengajar. Dan di sana kita akan diperlihatkan dengan siswa cupu yang bernama Nishikawa Noboru. Dia sedang dipalak oleh 3 orang siswi dan salah satu diantaranya adalah teman masa kecilnya sendiri yang bernama Anko. Noboru dipaksa untuk menyerahkan sejumlah uang. Jika tidak, mereka akan menyebarkan foto Noboru yang sedang dibully ke seluruh sekolah. Eikichi yang sedang memotong pohon di sekolah sambil berniat mengintip kamar mandi cewek, lalu melihat Noboru di atap sekolah yang hendak melakukan bundir. Eikichi lalu meledeknya dengan suara keras sehingga membuat semua murid kepo untuk melihatnya. Noboru yang jadi malu lalu berlari kembali masuk ke dalam. Eikichi pun jadi kecewa ya karena dia jadi gagal ngintip cewek. Saat di kantin, Eikichi bercerita tentang kehidupan sekolahnya zaman dahulu kepada ibu kantin. Dan dia bilang bahwa waktu dulu itu sekolah sangat menyenangkan, jadi gak membosankan. Sekarang sekolah membosankan karena para gurunya yang tidak terlalu menghargai murid-muridnya. Nah, tiba-tiba muncul segerombolan preman memecahkan kaca dan merusak kantin. Di sana para preman tersebut rupanya adalah mantan murid dari sekolah itu. Dan mereka lalu mengancam seorang guru senior. Dan guru senior itu lalu meminta pertolongan ke Eikichi. Tapi ketika di belakang Eikichi, dia malah meledek dan menghina para mantan muridnya. Sontak mendengar guru yang berkata begitu, membuat Eikichi merasa kesal. Dia pun langsung berbalik ke belakang memeluknya, lalu membantingnya. Ternyata dari tadi itu si Noboru yang hendak bundir memperhatikan Eikichi dari awal. Lalu dia mengikuti Eikichi pergi. Nah, sampailah di tempat lain, yaitu tepatnya di sebuah kafe. Kafe tersebut adalah kafe milik sahabatnya Eikichi yang bernama Ryuji. Ryuji ini adalah sahabat sekaligus teman satu gengnya dulu. Di sana ternyata Eikichi membawa para berandalan, yaitu para mantan murid sekolah tersebut. Dia meminta Ryuji agar memberikan mereka pekerjaan sambilan. Sementara itu di luar, Noboru yang sedang mengintip ke arah kafe lalu dipergoki oleh seorang polisi. Polisi itu bernama Sejima, yaitu juga merupakan sahabat dari Eikichi dan Ryuji. Jadi mereka bertiga ini adalah 3 serangkai yang sangat ditakuti di geng tersebut.
Sejima lalu membawa masuk Noboru untuk diinterogasi. Di sana Noboru bercerita kenapa dia bisa dibully oleh para siswi tersebut. Ternyata itu adalah kesalahannya di masa lalu, di mana pada waktu itu Anko diganggu oleh para berandalan dan sempat meminta tolong kepada Noboru. Namun sayangnya Noboru malah berlari meninggalkan Anko sendirian. Karena kasihan, akhirnya Eikichi pun akan membantu Noboru menyelesaikan masalahnya. Akan tetapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah Noboru harus jadi teman Eikichi dan juga semua itu ada ongkosnya. Sementara itu, kita akan diperlihatkan oleh seorang guru yang bernama Uchi Yamada. Guru ini adalah guru senior yang waktu itu dibanting oleh Eikichi. Ia menuntut kepala sekolah agar para berandalan dan juga Eikichi dijebloskan ke penjara. Tanpa diduga, ternyata kepala sekolah itu adalah ibu kantin yang kemarin yang juga memperhatikan kejadian tersebut. Kepala sekolah itu bernama Sakurai. Ibu Sakurai lalu menerangkan Uchi Yamada dan meyakinkan dia bahwa dirinya yang akan mengatasi masalah tersebut. Tapi tampaknya Ibu Sakurai ini tertarik akan Eikichi dan mempunyai rencana yang tersembunyi. Di lain tempat, diperlihatkan lagi ada Anko yang sedang merasa kesepian karena orang tuanya selalu sibuk bekerja. Dia lalu pergi karaoke bersama dengan teman-teman segengnya. Namun di sana ternyata ada Eikichi yang sedang berniat untuk melakukan pembalasan untuk Noboru. Lalu mereka diikat dan difoto dengan tidak senonoh dan memberikan foto tersebut ke Noboru. Saat di kafe, Noboru lalu menyesalkan kejadian tersebut. Dia merasa tindakannya itu sudahlah sangat berlebihan, lalu dia pun menghapus fotonya. Di perjalanan pulang, Eikichi lalu disamperin sama si Anko yang tadi difoto. Anehnya di sana, dia malah berterima kasih kepada Eikichi karena itu telah membuka pikirannya atau menyadarkannya. Dia juga merayu Eikichi untuk bisa menemaninya malam ini. Eikichi yang mesum dicampur canggung, digoda oleh cewek cantik yang gak bisa nolak lah. Dia lalu membawa Anko ke kediaman mereka, yaitu kediaman Eikichi, Ryuji, dan Sejima. Mereka bertiga tinggal satu rumah. Nah, karena kamarnya berantakan penuh dengan majalah-majalah yang tidak senonoh, akhirnya dia pindah ke kamar Sejima. Namun ternyata di kamar Sejima udah ada banyak cewek-cewek. Akhirnya dia pergi ke kamarnya Ryuji yang rapi. Di sana ternyata Anko menjebaknya. Di sana muncul para preman yang dibayar oleh Anko. Preman tersebut lalu memukuli Eikichi dan Anko pun pergi untuk mengejar Noboru. Ternyata Ryuji dan Sejima akhirnya datang untuk menyelamatkan Eikichi dan preman-preman tersebut malah diajar habis-habisan dan dipalak juga uangnya. Sementara itu, Anko yang bertemu dengan Noboru di tengah jalan lalu meminta fotonya untuk dihapus. Tapi Noboru bilang bahwa fotonya memang sudah dihapus karena dia merasa bersalah. Saat itu juga muncul para preman yang habis dipukuli oleh gengnya Eikichi. Mereka datang menghampiri Anko untuk meminta pertanggungjawaban karena menurut mereka Anko telah menjebaknya. Jadi Anko dibawa ke suatu gudang untuk ya kalian tahulah diapain. Noboru yang melihatnya lalu menelpon Eikichi. Dia meminta tolong Eikichi, tapi Eikichi malah bilang untuk menyelesaikan masalahnya sendiri karena ini adalah kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dengan ketakutan, akhirnya Noboru pun memberanikan diri untuk muncul di hadapan para preman dan sambil bilang bahwa di situ ada polisi. Tapi sayangnya, para preman itu nggak ada yang percaya. Mereka lalu mengejar habis-habisan Noboru hingga bawa belur. Lalu dari kejauhan, tiba-tiba terdengar suara motor. Eikichi menerobos masuk menggunakan motornya dengan keren dan mengejar semua preman di sana. Dan di sini,
Eikichi berhasil membuktikan bahwa julukannya itu sebagai Onibaku adalah benar-benar sebagai iblis penghancur. Noboru dan Anko lalu membicarakan masa lalunya Anko. Ternyata Anko adalah anak yang broken home. Dia selalu ditinggal pergi orang tuanya yang sibuk bekerja. Dulu waktu Anko masih kecil, ketika masih hidup susah, mereka tidur satu kasur selalu bersama-sama. Anko selalu merasakan kehangatan, akan tetapi setelah sukses, mereka menjadi malah semakin menjauh. Orang tuanya masing-masing semakin sibuk, sering bertengkar, bahkan mereka pun akhirnya pisah ranjang. Jadi kamarnya tuh misah, ada dinding-dinding pembatas di antara mereka berdua. Nah, ketika pulang di rumah, Anko harus menangis sedih karena melihat orang tuanya yang berantem. Tapi tiba-tiba di situ datanglah Eikichi dengan membawa sebuah palu yang sangat besar. Lalu dengan pedenya, Eikichi pun masuk ke salah satu kamar dan menghancurkan dinding penghalang antara si ibu dan si bapak. お前の言ってた冷てえ壁っつうの。やめろ。ぶち破りゃいいんだ。そうだろ。ごめん。助けられなくて逃げないから。Keren banget kan? Dia sangat berani mengambil keputusan, kayak agak mikir gitu, tapi hasilnya selalu bikin kita tercengang. Karena kembali menganggur, akhirnya Eikichi dan Sejima melakukan rutinitas favoritnya, yaitu mengintip dari bawah tangga. Dan tiba-tiba datanglah Ryuji, membawa seorang wanita yang ingin bertemu dengan Eikichi. Ternyata wanita itu adalah ibu kantin di sekolah tempo hari. Dan ternyata ibu Sakurai ini adalah kepala sekolah di sekolah tersebut. Beliau menginginkan agar Eikichi bisa mengajar di sekolahnya. Karena dia yakin Eikichi bisa mengatasi segala kesulitan dan masalah yang ada di sana. Dia berkata begitu karena dia telah melihat cara Eikichi mengambil keputusan waktu di kantin tempo hari. Dan ada kabar dari keluarganya Anko bahwa kini keluarganya menjadi lebih baik dan mereka sangat berterima kasih kepada Eikichi. Singkat cerita, lalu akhirnya Eikichi pun menjadi guru di sekolah itu. Ibu Fuyutsuki dan guru Uchi Yamada sangat kaget melihat ada Eikichi di depan sekolah. Dan Pak Uchi Yamada pun akhirnya mengajukan protes lagi terhadap kepala sekolah. Namun kepala sekolah meyakinkan bahwa itu adalah jebakan untuk Eikichi, karena Eikichi akan ditempatkan menjadi wali kelas di kelas 24. Akhirnya Pak Uchi Yamada pun menyetujuinya karena sudah tahu Eikichi akan ditempatkan di kelas paling nakal. Akhirnya Eikichi memutuskan untuk datang dengan gaya preman karena dia sudah tahu kalau akan ditempatkan di kelas seperti apa. Dia membuka pintu dengan kasar, menggebrak papan tulis, dan menuliskan kata GTO dengan besar sambil memperkenalkan diri dengan barbar. Namun alangkah kagetnya, ternyata murid-muridnya itu terlihat kalem-kalem dan baik-baik. Sontak itu membuat dirinya menjadi malu. Ternyata di sana juga ada Anko dan juga Noboru, serta juga ada Miyabi. Nah, Anko dan Noboru yang sudah berteman dengan Eikichi, lalu hendak memperingatkan Eikichi tentang kelasnya. Namun ternyata di sana sudah ada Miyabi yang terlebih dahulu berbicara kepada Eikichi. Miyabi bercerita kepada Eikichi bahwa ada temannya yang tidak pernah masuk ke sekolah dan selalu membolos. Dan Miyabi juga meminta tolong ke Eikichi untuk datang ke apartemennya guna membujuknya untuk kembali bersekolah. Eikichi dengan percaya diri lalu menyetujuinya dan akan berangkat ke apartemennya Miki, seorang murid yang tidak pernah berangkat ke sekolah. Dan episode 1 dari GTO berakhir. Sepulang sekolah, Eikichi lalu menyempatkan diri untuk mengunjungi apartemennya Miki. Di sana dia menemukan bahwa pintu apartemennya tidak terkunci dan ketika masuk ke dalamnya, ternyata ruangan di sana sangat berantakan dan terdengar suara tangisan. Eikichi lalu menghampiri gadis yang sedang menangis tersebut. Gadis itu adalah Miki. Miki lalu menoleh ke arah Eikichi sambil tersenyum jahat. Rupanya dia telah menekan tombol darurat sehingga para polisi pun datang dan menahan Eikichi. Eikichi pun dijerat dengan pasal percobaan pemerkosaan terhadap muridnya sendiri. Rupanya semua itu adalah rencana dari Miyabi yang meminta Miki untuk menjebak Eikichi. Dan karena terpaksa, Miki pun menurutinya.
Ia lalu melaporkan keberhasilan dari rencananya kepada semua murid, dan semua murid di sana bersorak-sorai gembira kecuali Anko dan Noburu. Anko lalu berusaha meyakinkan kepada mereka semua bahwa Eikichi itu adalah wali kelas yang berbeda. Namun semuanya menatap sinis ke arah Anko, dan Miyabi kembali menegaskan bahwa apakah kamu belum melupakan kejadian itu? Nah, di sini ada indikasi berarti ada suatu kejadian yang membuat mereka seperti ini. Untungnya Eikichi pun akhirnya dibebaskan karena dijamin oleh Ibu Sakurai. Namun di ruang kepala sekolah, Pak Uche Yamada bersikukuh agar Eikichi dipecat karena dia telah memberikan pengaruh buruk kepada kelas 24. Dia khawatir akan membuat kejadian itu terulang kembali, yaitu adalah wali kelas yang membuli kelas 24. Ibu Fuyutsuki yang masih baru pun bingung akan hal itu. Namun sepertinya pihak sekolah merahasiakannya. Nah, mungkin kejadian itu adalah kejadian yang diungkit oleh Miyabi saat di kelas. Sementara itu di kafenya Ryuji, Noboru lalu bercerita tentang siapa Miki sebenarnya. Miki adalah anak kepala cabang kepolisian di tempat Sejima bekerja. Dia diberikan sebuah fasilitas khusus, yaitu berupa tombol darurat untuk melindungi dirinya karena ayahnya begitu sibuk bekerja. Tapi Miki malah menyalahgunakannya untuk menjebak para wali kelas lain sebelum Eikichi. Nah, Eikichi ini termasuk salah satu yang dijebak oleh Miki. Eikichi yang masih positive thinking sama Miyabi memujinya. Namun ekspresi Noboru langsung berubah, dan di situ Ryuji pun kayaknya menyadari akan sesuatu yang aneh. Saejima yang hendak pamit untuk patroli lagi, dia lalu memberikan sebuah brosur, yaitu peringatan karena adanya mobil van warna hitam yang sering menculik para gadis untuk membuat video porno di situs dewasa. Sementara itu di tempat lain, yaitu di kediamannya Miki, ayahnya pun datang lalu memarahi Miki karena menggunakan tombol daruratnya dengan hal yang tidak penting. Keesokan harinya, ternyata Eikichi juga masuk kembali untuk mengajar di kelas. Hal itu sontak membuat para murid kaget terheran-heran karena rencana mereka ternyata gagal. Eikichi lalu menjelaskan niatnya untuk kembali mengunjungi Miki kepada Miyabi. Tapi kali ini Miyabi diajaknya untuk ikut. Serta rupanya, Eikichi masih belum menyerah untuk membawa Miki kembali bersekolah. Dan setelah itu, Miyabi pun menghubungi kembali Miki. Dia menjelek-jelekan Miki, menghinanya, serta mengancamnya agar upaya kali ini haruslah berhasil. Di jam pulang sekolah, Anko mengajak Eikichi untuk berbicara. Dia mengingatkan bahwa ini mungkin hanyalah jebakan untuk yang kedua kalinya. Namun Eikichi itu emang orangnya terlalu positive thinking. Jadi dia akhirnya percaya begitu saja kepada Miyabi. Tak lama setelah itu, Miyabi lalu datang menghampiri dan mengingatkan bahwa pertemuannya akan terjadi di taman kota. Dan akhirnya, Eikichi juga mengajak Anko untuk ikut serta juga. Di taman kota, akhirnya Eikichi pun bertemu dengan Miki. Eikichi lalu meyakinkan Miki bahwa sekolah adalah tempat yang menyenangkan. Dan Eikichi benar-benar peduli terhadapnya karena Eikichi ini adalah gurunya. Namun di sini Miki tidak percaya karena menganggap semua guru itu sama saja, hanya omong doang. Ternyata di sana sudah berkumpul segerombolan preman yang sangat banyak. Miki membayar mereka 1 juta yen untuk dapat menghabisi Eikichi. Eikichi yang sangat lincah lalu berhasil menghindari semua serangan dari mereka dan berlari menggendong Miki dan mengajaknya pergi ke atas menara Tokyo. Miki yang panik lalu memencet tombol darurat di ponselnya. Di atas menara, Eikichi pun lalu menasihati Miki agar menceritakan semua kesedihannya kepada ayahnya. Namun Miki bercerita, ayahnya tidaklah baik, bahkan ketika ibunya sakit pun ayahnya tidak peduli dan terus bekerja hingga akhirnya ibunya meninggal. Itulah yang membuat akhirnya Miki menjadi kecewa kepada ayahnya. Di bawah sudah nampak para polisi yang berdatangan. Eikichi dan Miki pun akhirnya turun ke bawah. Miki sepertinya ingin melampiaskan semua emosinya dan mengikuti kata Eikichi. Namun respon dari ayahnya ternyata berbeda dari yang dia pikirkan. Ayahnya menampar Miki, telah mempermalukannya lagi. Yang ayahnya pikirkan hanyalah posisi dan jabatannya. Dan karena kecewa, Miki pun akhirnya lari. Eikichi yang tidak terima akan kejadian itu, lalu akhirnya dibawa kembali ke kantor polisi. Dan rupanya, Miyabi dan Anko ternyata berada di sana. Miyabi nampak senang karena rencananya kini berhasil.
Di lain tempat, ketika sedang berjalan termenung, Miki dihampiri oleh dua orang yang tidak dikenal. Lalu dua orang itu memaksa Miki untuk masuk ke dalam sebuah mobil van hitam. Ternyata di sana ada teman-teman sekelas Miki yang melihat kejadian itu. Namun mereka tidak peduli. Sementara itu di dalam sel, ayahnya Miki menghina Eikichi karena Eikichi adalah guru yang tidak pantas. Dan dia juga mengajukan komplain kepada sekolah Meizu untuk memecatnya. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba ada panggilan darurat dari Miki. Di situ Eikichi langsung khawatir, namun ayahnya mengabaikannya karena yakin bahwa itu hanyalah kejahilan dari Miki lagi. Di lain tempat, tepatnya di ruangan kepala sekolah, Pak Uchi Yamada kembali melakukan protes kepada kepala sekolah karena ini kedua kalinya Eikichi ditangkap oleh polisi. Dan dia juga mempertanyakan soal integritas dari kepala sekolahnya. Namun kepala sekolah tetap yakin kepada Eikichi. Keesokan harinya, Eikichi yang sudah ditebus kembali oleh kepala sekolah kembali masuk ke dalam sekolah. Hal itu membuat syok para murid yang telah menjahilinya. Tapi di sana Eikichi malah mempertanyakan soal keberadaan Miki kepada teman-temannya. Para siswa yang melihat kejadian di malam itu lalu memberitahu Eikichi bahwa Miki dipaksa masuk ke dalam sebuah mobil van hitam. Lalu Eikichi teringat akan perkataan dari Sejima bahwa ada mobil van hitam yang sering menculik para gadis. Nah, di sini kenyataan mulai sedikit terbuka bahwa ternyata teman-teman sekelasnya tidak peduli akan Miki. Miyabi justru berfokus hanya kepada menyingkirkan Eikichi daripada untuk menyelamatkan Miki. Dan hal itu membuat teman-teman yang lain sedikit goyah kepada Miyabi. Lalu tiba-tiba ada salah seorang siswa yang mengikutinya keluar. Eikichi yang dibantu oleh Ryuji mencari Miki ke seluruh penjuru kota, namun mereka belum berhasil menemukannya. Hingga akhirnya Eikichi lalu bertemu dengan siswa yang tadi mengikutinya keluar. Siswa itu bernama Kikuchi. Kikuchi menunjukkan kepada Eikichi bahwa ternyata GPS dari ponselnya Miki bisa dilacak. Dengan segera, Eikichi langsung bergegas menuju ke tempat kejadian perkara. Dan benar saja, ternyata Miki ada di sana dalam keadaan terikat. Lalu akhirnya, Eikichi bisa menyelamatkan Miki dan mengejar semua pelakunya. Sementara itu, tepatnya di kantor kepolisian, sekretaris dari bapaknya Miki menyampaikan bahwa ternyata ada CCTV tentang Miki yang diculik. Si bapak yang akhirnya menyadari bahwa panggilan darurat itu nyata, akhirnya mengerahkan seluruh armada untuk mencari Miki. Tiba-tiba, mobil van hitam yang dimaksud ternyata datang sendiri ke kantor polisi. Dan dari dalam mobil itu, keluarlah para tersangka dalam keadaan terikat. Si bapak pun terkaget karena ternyata Eikichi yang telah menyelamatkan anaknya. Si bapak pun berterima kasih kepada Eikichi. Tapi Eikichi yang marah lalu memukulnya di depan para staf kepolisian. Eikichi bilang bahwa si bapak adalah bapak yang tidak becus. Dia tidak bisa mendengarkan tangisan anaknya sendiri dan hanya mementingkan pekerjaannya saja. Dan di sini kata-kata Eikichi sangat benar, bahwa kalau di kantor kita bisa digantikan kapan saja dan oleh siapa saja dengan mudah. Tapi kalau di rumah kita itu nggak tergantikan. Jadi kita jangan terlalu bekerja sampai menelantarkan keluarga. Eikichi dan Miki pun akhirnya meninggalkan kantor polisi tersebut. Setelah berhari-hari tidak pulang, akhirnya Eikichi mengajak Miki ke seminar kepolisian di taman kota. Di sana Eikichi bercerita bahwa ayahnya sudah berubah. Ayahnya rela meninggalkan jabatannya hanya demi untuk pulang cepat menemui anaknya. Dan ayahnya Miki ingin memperbaiki keadaan dengan Miki. Eikichi juga bilang bahwa ayahnya adalah orang berkostum panda yang membagikan balon kepada anak kecil di sana. Perlahan Miki mulai mendekat lalu memeluknya. Akhirnya rencana Eikichi pun berhasil menyatukan keluarga tersebut. Keesokan harinya,
Tepatnya di kantor kepala sekolah, Pak Uchi Yamada kembali melakukan protes agar Eikichi dipecat dari sekolah tersebut. Namun Ibu Fuyutsuki dan Ibu Sakurai membela Eikichi bahwa ternyata pihak kepolisian telah meminta maaf dan menarik semua tuduhannya. Dan Eikichi juga sudah menyelamatkan Miki dari kasus penculikan. Ditambah lagi Eikichi berhasil membawa Miki kembali bersekolah. Dan akhirnya Eikichi dan Miki pun menjadi teman. Hal itu membuat Ibu Fuyutsuki dan Ibu Sakurai sangat kagum kepada Eikichi. Tapi jangan senang dulu. Ternyata di dalam kelas itu masih banyak murid yang sangat membenci gurunya. Dan mereka masih punya berbagai cara jahat untuk bisa menyingkirkan Eikichi. Nah, di malam hari, kita akan diperlihatkan salah satu murid Eikichi yang bernama Haruka. Saat itu dia sedang menemani kencan om-om dengan imbalan uang. Secara tak sengaja, teman sekelasnya yaitu Murai melihat hal itu. Keesokan harinya, seperti biasa, Eikichi diingatkan oleh guru yang lain agar berhati-hati pada kelas 24 karena rata-rata wali murid di sana hanya bertahan 2 minggu saja. Sementara itu di kelas 24, terlihat Haruka yang memberikan tas mahal ke teman-temannya agar dianggap sebagai anak orang kaya. Murai yang tahu kenyataan sebenarnya hanya diam saja. Tak lama kemudian, tiba-tiba Eikichi muncul dan memberitahu murid-murid dia akan mengunjungi rumah murid satu persatu agar lebih mengenal mereka. Saat pulang, Murai mengingatkan Haruka tentang kejadian semalam. Tapi Haruka malah bilang untuk jangan mencampuri urusannya. Setelah sampai di rumah, Murai dikejutkan dengan kedatangan Eikichi di rumahnya. Murai sendiri hanya tinggal berdua saja bersama dengan ibunya yang seorang single parent. Murai pun marah pada Eikichi karena guru semprol ini malah menggoda ibunya. Murai pun punya rencana untuk membuat Eikichi dipecat. Benar saja, keesokan harinya di mading sekolah, terdapat gambar Eikichi telanjang yang ternyata itu adalah hasil editan dari Murai. Tapi semua murid dan guru percaya kalau itu asli karena tidak terlihat seperti editan. Pak Uchi Yamada marah pada Eikichi, dan Eikichi pun membuktikan dengan ingin membuka baju bahwa itu bukan dia. Eikichi yang terlihat akan marah menuju ke kelas 24 menghampiri Murai. Awalnya mereka mengira Eikichi akan melakukan kekerasan. Tapi ternyata dia malah memuji Murai karena editannya sangat bagus. Murai pun malah jadi kesal ya, karena usahanya tidak sesuai yang diharapkan. Setelah pulang sekolah, Noboru, Miki, dan Anko yang berada di bar Ryuji memberitahu ke Eikichi bahwa Murai dan Haruko sudah satu sekolah sejak TK hingga sekarang. Dan ada rumor mengatakan bahwa Murai menyukai Haruka dan mereka juga bertetangga. Di sana Anko juga mengatakan bahwa Haruka membeli pertemanan dengan uang dan dia juga sangat boros. Setelah mendengar cerita itu, Eikichi langsung mengunjungi kediaman Haruka yang ternyata dia bukan orang kaya dan hanya tinggal di apartemen kecil. Di sana Eikichi sangat kaget karena Haruka mempunyai tas-tas bermerek mahal di kamarnya. Esok harinya, foto Eikichi yang viral ternyata benar adalah editan. Dan dengan ini Eikichi tidak jadi dipecat. Saat di rumah, Sejima mengajak Eikichi untuk ikut kencan berbayar dengan ditemani cewek-cewek SMA. Tapi Eikichi menolak karena dia lebih memilih untuk menonton video mantap-mantap. Singkat cerita, setelah selesai kencan, Sejima memamerkan dirinya yang berfoto dengan gadis cantik saat kencan berbayar. Di situ Eikichi kaget karena orang di foto itu adalah muridnya yaitu Haruka. Sedangkan di sisi lain, ternyata Murai benar-benar menyukai Haruka bahkan sejak kecil. Namun Haruka sendiri sekarang sudah punya pacar dan Haruka rela membelikan barang-barang mahal agar pacarnya tidak meninggalkannya. Bisa dibilang Haruka hanya dimanfaatkan pacarnya saja. Haruka pun ke tempat kerjanya lagi, yaitu di sebuah bar, agar dapat uang untuk berpakaian mewah dan bisa membelikan hadiah ke pacarnya. Di situ Murai yang melihatnya mencoba menasihati Haruka, tapi Haruka tidak menggubrisnya, dan dia senang mendapatkan uang di sini karena bisa dianggap orang kaya oleh teman-temannya. Di saat Haruka menunggu tamu,
dia mendapatkan tawaran uang yang cukup besar untuk menemani kencan. Dan ternyata orang yang menawar Haruka adalah Eikichi. Eikichi lalu membawanya di hotel dan menasihati Haruka bahwa pekerjaannya sangat berbahaya dan bisa saja dia diperkaos oleh om-om nakal. Namun di sini Haruka tidak mendengarkan nasihat dari Eikichi karena pacar dan teman-temannya taunya adalah dia anak orang kaya. Jadi dia akan tetap melakukan pekerjaannya agar mendapatkan uang yang banyak. Di sisi lain, Miyabi menelpon Pak Uji Yamada agar datang ke bar bahwa Haruka bekerja di sana. Pak Uji Yamada pun kaget karena Haruka sedang bersama Eikichi. Karena sudah terpojok, Haruka pun memfitnah Eikichi bahwa Eikichi lah yang memaksanya bekerja di bar. Eikichi pun dibawa ke ruang kepala sekolah dan Pak Uji Yamada meminta agar memecat Eikichi sebagai guru. Di saat semua sudah keluar ruangan, Bu Kepala Sekolah yakin bahwa Eikichi sedang melindungi muridnya tersebut, tapi dengan metode yang di luar nalar. Bu Kepala pun percaya dengan metode Eikichi, dan dia yakin kalau itu akan berhasil. Sementara itu keesokan harinya, Haruka yang pura-pura kaya dan bekerja di sebuah bar sudah viral. Semua teman-temannya pun jadi membencinya dan melemparkan hadiah yang diberikan oleh Haruka. Kini Haruka tidak memiliki teman dan yang dia punya hanyalah pacar yang suka memanfaatkannya. Dari kejauhan, Murai melihat hal itu, tapi dia tidak berani mengatakan perasaannya. Lalu Eikichi pun langsung menghampiri Haruka dan pacarnya untuk mengatakan kebenaran tentang Haruka selama ini. Mendengar kenyataan itu, pacarnya Haruka langsung pergi dari sana. Dan Haruka pun juga mengejarnya untuk memohon agar tetap bersama. Akan tetapi, di sini ternyata pacarnya Haruka sudah tahu kalau Haruka adalah orang miskin dan bekerja di bar. Dia mengatakan kebenarannya bahwa selama ini dia hanya memanfaatkan Haruka saja. Hati Haruka pun langsung hancur dan di sana muncul Murai untuk membela Haruka. Tapi sayangnya, Murai malah berakhir dipukuli. Dan Haruka pun dibawa pergi untuk diperkaos bersama dengan teman-temannya. Murai pun kembali datang untuk melindungi Haruka, tapi lagi-lagi dia berakhir diajar habis-habisan. Tak lama setelah itu, Bu Fuyutsuki juga datang, namun dia malah akan dibawa oleh mereka. Untunglah tiba-tiba Eikichi kagum dengan Murai yang akhirnya dia menunjukkan keberaniannya. Eikichi menghajar mereka karena sudah berani mengganggu muridnya. Akan tetapi di sini, Haruka masih bucin dengan pacarnya. Dan Eikichi pun menyadarkan Haruka dengan membakar baju mewahnya. Eikichi mengatakan, semua orang itu sama. Status dan nilai seseorang tidak ditentukan dengan barang yang mewah. Yang terpenting adalah dengan menjadikan diri sendiri berharga dengan cara yang baik. Dan teman sejati tidak dibeli, tapi mereka yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk dirimu. Akhirnya Haruka pun sadar tentang nilai kehidupan dan nilai pertemanan. Di sini dia juga melihat Murai sebagai orang yang istimewa baginya. Eikichi, Ryuji, dan Sejima pun memberi pelajaran kepada para penjahat tersebut. Esok harinya di ruang kepala sekolah, Bu Kepala memberitahu bahwa Eikichi tidak bersalah karena ternyata Haruka hanya mengarang soal Eikichi yang menyuruhnya bekerja di bar. Pak Uji Yamada pun sangat kesal karena Eikichi tidak jadi dipecat. Dan sekarang Haruka dan Murai menjadi teman baik. Namun saat mereka jalan bersama, Murai dibuat marah karena guru sablengnya itu malah mengajak kencan ibunya. Esok harinya, seorang murid bernama Nomura memberikan sebuah surat cinta ke loker Eikichi untuk menjebaknya. Namun sayangnya dia salah loker dan yang terkena jebakan bukanlah Eikichi, melainkan guru yang lain. Nomura pun dimarahi oleh Miyabi and the Gang karena telah gagal dan mereka menganggap kalau Nomura adalah orang yang bodoh dan ceroboh. Kemudian saat di kelas, Ibu Fuyutsuki dan Eikichi akan mengadakan sesi konsultasi karir kepada murid-murid. Para murid ditanya satu-satu, setelah lulus SMA, mereka ingin menjadi apa? Mereka menjawab, ada yang masih belum memikirkannya, lalu ada yang ingin lanjut kuliah, dan salah satu siswa bernama Fujiyoshi ingin lanjut bekerja karena keluarganya sangat miskin.
Namun ada salah satu siswi yang tidak mau mengikuti sesi konsultasi karir dan dia adalah Nomura. Nomura merasa dirinya adalah pecundang. Saat jam pulang sekolah, Eikichi dan Sejima sedang mengobrol dan mereka didatangi oleh Kanzaki yang memberitahu bahwa Nomura sedang dalam bahaya. Dengan sigap, Eikichi langsung menolong Nomura yang telah ditipu untuk membuat video dewasa. Setelah itu, Eikichi lalu mengantarkannya pulang. Ayah Nomura adalah seorang pemilik kedai. Selain teman-temannya, bahkan ayahnya sendiri mengatakan kalau Nomura adalah orang yang bodoh dan ceroboh. Eikichi pun merasa kasihan dengan muridnya tersebut. Lalu Eikichi pun mengadakan konsultasi karir di rumahnya Nomura. Di sana Nomura menunjukkan sebuah video dirinya bernyanyi ketika masih kecil. Di video itu terlihat juga Miyabi yang ternyata satu TK dengannya. Dalam video itu, suara Nomura sangatlah bagus dan Nomura sangat suka bernyanyi. Jadi Eikichi beranggapan bahwa cita-cita Nomura adalah ingin menjadi seorang penyanyi. Akan tetapi, Nomura sangatlah tidak percaya diri karena dia merasa adalah orang yang bodoh. Esok harinya, saat di sekolah, Fujiyoshi disuruh oleh Pak Hashimoto untuk mengumpulkan iuran uang studi tour. Singkat cerita, uang pun terkumpul sebesar 990.000 yen. Di sisi lain, Miyabi mengancam Pak Hashimoto akan menyebarkan fotonya dengan Nomura jika tidak mau menuruti perintahnya. Di sini Miyabi menyuruhnya untuk menjebak Eikichi agar dipecat. Sementara itu, Fujiyoshi yang membawa uang iuran, dia diikuti oleh Miyabi and the gang. Sampainya di rumah, Fujiyoshi pun memasak untuk adik-adiknya. Setelah selesai, dia mengecek uang tadi, namun ternyata uangnya sudah hilang. Sedangkan di sisi lain, Eikichi mengajak Sejima untuk bersenang-senang di bar dengan gaji pertamanya sebagai guru. Namun Eikichi sangat terkejut karena dia mendapatkan gaji yang sangat banyak, yaitu 990.000 yen. Keesokan harinya, Fujiyoshi pun meminta maaf kepada teman-temannya karena telah menghilangkan uang studi tour. Namun teman-temannya malah menuduh kalau Fujiyoshi telah mencuri uang itu. Mereka beranggapan seperti itu karena Fujiyoshi adalah orang yang miskin. Setelah itu Miyabi memberitahu Eikichi bahwa Fujiyoshi telah menghilangkan uang studi tour sebesar 990.000 yen. Eikichi pun teringat bahwa dia sudah menghabiskan uang tersebut yang dikira adalah gajinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Miyabi telah mengambil uang iuran saat Fujiyoshi lengah dan menyuruh Pak Hashimoto untuk menukarkannya dengan gaji Eikichi. Sementara itu, Pak Hashimoto menyebarkan gosip di ruang guru bahwa Eikichi telah mencuri uang studi tour di kelas 24. Eikichi pun langsung dipanggil ke ruang kepala sekolah untuk disidang. Eikichi membela dengan bilang bahwa aku sudah menyimpan uang studi tour itu dengan aman. Mendengar itu, Bu Kepala memberikan waktu 1 minggu untuk memberikan uang tersebut kepadanya. Setelah itu Eikichi pun langsung meminta maaf kepada Fujiyoshi karena telah menggunakan uang studi tour sehingga Fujiyoshi dianggap teman-temannya sebagai pencuri. Eikichi pun menceritakan semuanya bahwa gaji yang diberikan ke Eikichi keliru. Eikichi berjanji akan menyelesaikan masalah uang ini dan berkata ke semuanya bahwa dirinya pelakunya. Eikichi pun menyuruh Fujiyoshi untuk datang ke atap sekolah dan di sana Eikichi akan mengajarkan muridnya tersebut tentang pantang menyerah dalam menggapai mimpi. Singkat cerita, saat di atap sekolah, Eikichi memberitahukan rencananya kepada Anko, Noboru Fujiyoshi, dan Murai and the Gang bahwa dia akan mengikut sertakan Nomura dalam lomba nyanyi dengan hadiah 1 juta yen. Dengan begini, masalah uang bisa teratasi dan mimpi Nomura untuk menjadi seorang penyanyi bisa tercapai. Para murid pun menjadi kagum kepada Eikichi karena dibalik penampilannya yang seperti preman, tapi ide-idenya sangat brilian. Mulai saat itu, mereka semua membantu Nomura untuk berlatih sebelum lomba dimulai. Dan di sini Eikichi juga memotivasi Nomura agar tidak menganggap dirinya orang bodoh dan mempercayai bahwa dirinya berbakat. Karena perkataan Eikichi, seorang murid yang sering dianggap bodoh oleh teman-temannya kini telah berubah menjadi murid yang percaya diri. Akan tetapi Miyabi yang melihat hal tersebut kembali memanipulasi Nomura dan berhasil membuatnya menjadi down lagi.
Sehingga saat waktu lomba telah tiba, Nomura mulai kehilangan percaya diri. Lalu Eikichi, ibu Fuyutsuki dan teman sekelasnya akan menyaksikan lomba tersebut. Lomba itu sendiri akan menghadirkan juri orang terkenal, dan dia adalah manajer musik terbaik di Jepang. Namun Nomura yang kurang percaya diri malah membuat dirinya terlihat bodoh saat mengenalkan diri. Bahkan, dia sampai terjatuh di atas panggung. Eikichi yang melihat Nomura kurang percaya diri, dia pun memberikan motivasi dengan menuliskan, "Gagal tidak apa-apa, yang penting kamu sudah berusaha dengan maksimal." Berkat hal itu, Nomura kembali percaya diri dan dia menyanyikan lagu dengan sangat indah sehingga membuat semua penonton bertepuk tangan. Namun sayangnya, Nomura tidak berhasil memenangkan lomba dan gagal mendapatkan uang 1 juta yen. Tapi di sini dia tidak sedih karena sudah berusaha maksimal. Eikichi dan teman-temannya juga sangat bangga kepada Nomura yang berhasil membuat semua penonton bertepuk tangan. Di saat itu juga, Nomura dihampiri oleh manajer musik untuk mengikuti kelasnya. Dan dengan ini, mimpi Nomura untuk menjadi seorang penyanyi menjadi lebih dekat. Fujiyoshi yang melihat kegigihan Nomura juga ikut termotivasi untuk mengejar mimpinya sebagai seorang chef. Ibu Fuyutsuki pun menawarkannya untuk masuk universitas memasak lewat jalur beasiswa. Sedangkan Eikichi, dia berjualan souvenir bertema Nomura dan sangat laris manis. Dan dengan ini, dia bisa mengganti uang studi tour yang dia pakai. Bisa dibilang Eikichi sangatlah cerdik. Dan part 3 pun selesai. Di jam olahraga, Pak Parman akan mengajarkan renang ke murid-murid kelas 24. Tak lama setelah itu, muncul guru semprul kita yaitu Eikichi yang ingin ikut berenang. Di sana dia melihat siswa bernama Dojima yang masih pakai seragam dan tidak mau ikut berenang. Eikichi pun berinisiatif untuk membuka bajunya. Namun Eikichi dan siswa yang lain dibuat terkejut. Ternyata Dojima punya tato di punggungnya. Murai lalu menutupinya kembali. Dojima lalu pergi dari sekolah dan dikejar oleh Eikichi dan Murai. Sementara itu saat di sekolah, muncul seorang preman yang mencari Dojima. Bu Fuyutsuki pun bertanya dia siapa. Dan orang itu langsung menjawab kalau dia adalah ayahnya Dojima. Dia juga menunjukkan tato di punggungnya yang sangat mirip dengan milik Dojima. Dia mengobrak-ngabrik kelas tersebut karena tidak melihat keberadaan Dojima. Para guru pun pada datang, tapi tak ada yang berani menghentikannya. Sebelum pergi, orang itu menyuruh mereka untuk bilang ke Dojima agar segera menemuinya. Di sini Miyabi menyalahkan Bu Fuyutsuki karena tidak bisa melakukan apa-apa ketika kelas mereka diganggu. Sedangkan di sisi lain, Eikichi dan Murai berpapasan dengan ayahnya Dojima saat di jalan. Murai pun memberitahu ke Eikichi bahwa dia adalah ayah tiri dari Dojima yang mentatonya secara paksa. Ayah tiri Dojima itu bernama Ichinose. Dia selalu melakukan kekerasan kepada ibu Dojima dan Dojima pun selalu berusaha mati-matian untuk melindungi ibunya. Tapi sayangnya dia tidak berhasil. Saat kembali ke kelas, mereka berdua sudah melihat kelas yang berantakan. Setelah diberitahu bahwa ayahnya Dojima sedang mencari Dojima, Eikichi dan Murai pun berinisiatif untuk menolong Dojima dari kemarahan ayahnya. Mereka berdua pun sampai di tempat tinggal Dojima yang sekarang. Dojima sendiri sekarang tinggal di rumah temannya yang merupakan 2 orang gadis kembar. Gadis kembar tersebut memberitahu bahwa Dojima ingin membunuh ayahnya tersebut karena ayahnya telah membuat ibunya pergi meninggalkannya. Saat itu Dojima yang marah mencoba melawan, namun dia kalah. Dan ketika terbangun dari pingsannya, punggungnya sudah ditato oleh ayahnya tersebut.
Tak lama kemudian, Dojima tiba di sana dan mencoba memukul Eikichi yang ingin mencampuri urusan pribadinya. Di saat Eikichi pergi, dia menyadari kalau tangannya Dojima tercium aroma bubuk miso untuk senjata api. Benar saja malam harinya, Dojima sedang berlatih menggunakan senjata api untuk membunuh ayahnya. Dan ternyata, Eikichi mengawasi latihan dari Dojima. Dojima pun mengancam akan menembaknya. Tapi Eikichi tidak takut karena baginya menembak seseorang tidaklah semudah itu. Di saat itu juga muncul si kembar bersama dengan anak buahnya. Yang ternyata si kembar ini adalah anak dari seorang bos Yakuza. Mereka lah yang memberikan Dojima ide untuk membunuh ayahnya. Dan karena Eikichi mengganggu, maka mereka akan menghabisi Eikichi. Tapi di sini Eikichi langsung menggunakan jurus kaki 1000 alias kabur. Esok harinya, Eikichi kembali menemui Dojima saat di sekolah. Dan Dojima kaget karena ternyata Eikichi masih hidup. Karena sudah muak, Dojima pun langsung pergi meninggalkan sekolah. Tak lama kemudian, saat Eikichi sudah masuk ke ruang guru, Saejima datang dan menitipkan sebuah alamat yang diminta oleh Eikichi kepada Bu Fuyutsuki. Lalu Bu Fuyutsuki menyerahkan alamat itu kepada Eikichi yang berada di kantin. Alamat tersebut ternyata adalah alamat ibu kandung dari Dojima. Bu Fuyutsuki pun kagum pada Eikichi karena selama ini dia diam-diam ingin membantu masalah Dojima. Sedangkan di sisi lain, Miyabi memulai rencana jahatnya dengan memberitahu alamat ayah tiri Dojima lewat ponsel. Dojima yang mendapatkan pesan tersebut langsung bergegas untuk ke sana agar bisa segera membunuhnya. Sementara itu, Anko tak sengaja mendengar rencana dari Miyabi dan dia pun mengabarkannya kepada Eikichi. Eikichi pun segera bergegas untuk menghentikan Dojima. Di sisi Dojima, dia sedang ditemani si kembar. Namun saat itu, pistolnya berhasil direbut oleh ayahnya dari belakang dan dia pun membawa mereka ke suatu tempat. Eikichi dan Ibu Fuyutsuki sudah telat karena mereka sudah tidak ada di sana. Di situ Eikichi menelpon Saejima untuk menyuruhnya mencari lokasi di mana alamat rumah ayahnya Dojima. Dengan sistem pelacak polisi, Saejima pun berhasil menemukannya. Dan yang mengejutkan di sini, ternyata alamatnya sama dengan ibunya Dojima. Jadi bisa dibilang selama ini mereka masih tinggal serumah. Tak lama setelah itu, Ryuji menelpon Eikichi untuk memberitahu hasil penyelidikannya tentang ayahnya Dojima. Jadi selama ini, ayahnya Dojima sudah kabur setelah mencuri uang dari salah satu kelompok Yakuza. Alasan dia mentato Dojima yaitu agar dia bisa kabur dari Yakuza tersebut dengan mengkambing hitamkan Dojima. Setelah mendengar kebenarannya, Eikichi langsung ke markas Yakuza yang uangnya telah dicuri oleh ayahnya Dojima. Dia pun memiliki rencana untuk memancing para Yakuza tersebut ke tempat ayahnya Dojima. Sementara itu di tempat Dojima disekap, dia ditunjukkan fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata ibunya sendiri telah menjual anaknya sendiri yaitu Dojima ke suaminya agar suaminya tersebut tidak dikejar oleh Yakuza. Mendengar itu, hati Dojima pun hancur. Dia mencoba mengejar ayahnya tapi kalah. Ayahnya berencana akan membunuh Dojima dan menghancurkan wajahnya agar rencananya untuk kabur dari Yakuza berhasil. Akan tetapi tidak semudah itu Ferguson. Eikichi yang sampai di sana membawa rombongan Yakuza. Mereka langsung mengenali wajah orang yang telah mencuri uang mereka. Ayahnya pun akan dibawa oleh Yakuza untuk dihukum. Dan di sini ibunya Dojima lebih memilih untuk mengikuti suaminya dan meninggalkan anaknya sendiri. Dojima yang hancur langsung dimotivasi Eikichi bahwa dia masih punya teman di sekolah yang selalu ada. Dan Eikichi berjanji dia juga akan menjadi temannya. Malamnya, ketika sekolah sepi, Eikichi dan Murai mengajak Dojima untuk ikut tes renang. Karena tato di punggungnya selama ini, dia tidak pernah ikut tes renang karena akan dikeluarkan jika ketahuan oleh guru. Tapi di sini Eikichi yang akan menilainya dan dia ingin Dojima bisa lulus sekolah bersama dengan teman-temannya.
Keesokan harinya, Eikichi bermain dengan gembira bersama murid-muridnya, layaknya teman sebaya. Ibu Fuyutsuki pun sampai kagum dengan Eikichi yang bisa sekompak itu dengan murid-muridnya. Dia pun berusaha mencatat profil murid-murid agar bisa lebih dekat dengan mereka. Scene berpindah saat jam istirahat, di mana saat itu Rukawa mengajak Ishida bertemu. Namun di sini, Ishida malah mengomentari tubuh Rukawa yang lebih tinggi darinya. Rukawa pun termenung, dan Bu Fuyutsuki menanyakan dia ada masalah apa. Rukawa bilang bahwa dia punya masalah dengan tinggi badannya yang lebih tinggi dari pria yang dia suka. Namun di sini Bu Fuyutsuki hanya menganggap itu adalah masalah sepele. Tapi bagi Rukawa tidak seperti itu. Rukawa pun beranggapan bahwa Bu Fuyutsuki tidak bisa memahami perasaannya. Melihat kesempatan itu, Miyabi and the Gang mengajak Rukawa untuk menyingkirkan Bu Fuyutsuki dari sekolah ketika camp musim panas. Mereka pun merencanakan hal itu di kelas dan didengar oleh Pak Hashimoto dan Pak Teshigawa. Pak Teshigawa yang khawatir dengan Bu Fuyutsuki pun meminta ke kepala sekolah agar dirinya menggantikan Eikichi sebagai wali kelas 24. Tapi di sini Bu kepala sekolah tetap akan mempercayakan kelas 24 kepada Eikichi. Singkat cerita, camp musim panas sudah tiba. Kelas yang lain sudah pada pergi ke pantai menggunakan bis, tapi bis kelas 24 tak kunjung datang. Dan tiba-tiba, Eikichi meminta maaf ke semuanya karena dia tidak bisa mengganti uang studi tour yang sudah dia pakai. Namun Eikichi akan menggantinya dengan rencana cerdik. Dia akan mengadakan camp musim panas di sekolah dengan bantuan dari Sejima dan Ryuji. Eikichi berjanji, camp musim panas di sekolah akan lebih seru daripada di pantai. Di sana Bu Fuyutsuki mengajak murid-murid yang ingin belajar di kelas bisa ikut dengannya. Para murid yang mengikuti Bu Fuyutsuki berencana akan memberikan teror padanya. Teror pertama adalah kertas bertuliskan ancaman kepada Bu Fuyutsuki yang harus berhenti menjadi guru. Lalu teror kedua adalah karangan pemakaman yang ditaruh di dalam kelas. Teror selanjutnya ada nomor tak dikenal yang selalu menelpon Bu Fuyutsuki. Dan ternyata informasi pribadi dari Bu Fuyutsuki sudah disebar oleh salah satu muridnya di sebuah website. Bu Fuyutsuki yang panik pun lalu ditenangkan oleh Pak Teshigawa di ruang guru. Selanjutnya saat makan malam, salah satu murid memberikan obat sakit perut ke makanan dan diberikan ke Bu Fuyutsuki. Tak lama kemudian, Eikichi datang dan memberitahu malam ini akan ada acara uji nyali di sekolah. Saat sedang jadi hantu, Bu Fuyutsuki bilang ke Sejima kalau perutnya tiba-tiba sakit dan akan pergi ke kamar mandi. Singkat cerita, saat di kamar mandi, Bu Fuyutsuki dibully oleh muridnya. Dan salah satu murid bernama Sakura menyuruh Bu Fuyutsuki untuk tidak usah terlalu akrab dengan mereka karena hal itu menjengkelkan. Dan di sana juga ada Rukawa. Eikichi dan yang lainnya pun menemukan Bu Fuyutsuki yang menangis di kamar mandi. Eikichi melihat ada gelang Rukawa di sana. Dia langsung menemuinya dan mengetahui bahwa Rukawa ikut menjahili Bu Fuyutsuki karena Bu Fuyutsuki tidak paham kalau tinggi badannya berhubungan dengan orang yang dia suka. Sementara itu di tempat lain, Pak Teshigawa mengantarkan Bu Fuyutsuki ke apartemennya. Dan ternyata di apartemen milik Pak Teshigawa, dia sangat terobsesi dengan Bu Fuyutsuki. Bahkan dia memasang kamera tersembunyi untuk mengintipnya. Dia pun berniat akan membalas dendam kepada Sakura karena telah menjahili Bu Fuyutsuki. Esok harinya, Eikichi mendatangi Bu Fuyutsuki karena dia sudah menyerah dalam mendidik murid-murid. Eikichi pun membawanya ke suatu tempat dan menasihati Bu Fuyutsuki agar mengajar kembali. Dan dia mengajarkan Bu Fuyutsuki untuk melihat murid sebagai teman agar bisa mengerti isi hati mereka. Berkat perkataan Eikichi, dia paham kenapa Rukawa menjahilinya. Dia pun mendatangi Rukawa di kelas dan tahu bahwa Rukawa menganggap tinggi badan yang lebih tinggi dari Ishida sebagai kekurangan. Dan Bu Fuyutsuki menceritakan bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan. Jadi lebih baik kekurangan itu harus kita terima dengan segenap hati karena itu termasuk bagian dari diri kita.
Dan di sini Rukawa pun mulai paham dan dia sudah bisa menerima kekurangannya. Sementara itu di sisi lain, Asakura dihukum oleh Pak Teshigawa untuk membersihkan jendela di ketinggian. Pak Teshigawa ingin membalas perbuatan Asakura pada Bufuyutsuki dengan memotong tali pengait sedikit. Akan tetapi yang ada, tali tersebut hampir putus dan mengakibatkan Asakura dalam bahaya. Dengan sigap, Bufuyutsuki mencoba menahannya agar tidak jatuh dengan dibantu oleh Rukawa dan murid lainnya yang pernah membuli Bufuyutsuki. Sementara itu Eikichi dan murid lain yang berada di bawah mencari cara untuk menyelamatkan Asakura. Mereka pun mendapatkan ide untuk memanfaatkan mobil baru dari Pak Uchiha Yamada. Karena Eikichi mantan bos gangster, jadi tubuhnya kuat dan berhasil menyelamatkan Asakura. Part 4 pun diakhiri dengan Pak Uchiha Yamada yang masih sedih karena mobilnya hancur. Tapi berkat mobilnya, dia bisa menyelamatkan muridnya. Terlihat seorang murid Eikichi yang bernama Kanzaki mencoba bundir di rel kereta api. Tapi beruntungnya kereta itu berhasil berhenti tepat di depannya. Karena hal itu, Kanzaki dipanggil ke ruang kepala sekolah dan di sini Kanzaki menjelaskan dia sudah memperhitungkan kereta itu tidak akan menabraknya dikarenakan dia adalah manusia super jenius yang bisa memperkirakan sesuatu dengan rumus buatannya. Dia juga menggunakan kejeniusannya di pasar saham sehingga menghasilkan uang yang banyak. Oleh sebab itu, dia bisa membeli hak spesial di sekolah. Jadi para guru tidak bisa menghukumnya dan dia bebas mau masuk ke kelas jam berapapun. Akan tetapi saat di rumah, Kanzaki hanyalah dijadikan alat oleh ibunya untuk memprediksi pasar saham. Sementara itu di sisi lain, Eikichi dia mendapatkan protes dari orang tua murid setelah mengetahui bahwa Eikichi adalah mantan ketua gangster. Para wali murid ingin agar Eikichi mengundurkan diri sebagai guru di sana. Namun di sana para guru memiliki rencana lain untuk mempermalukan Eikichi. Mereka menyuruh Eikichi untuk mengikuti ujian berskala nasional dan jika dia bisa peringkat 1, maka dia tidak akan dipecat. Eikichi pun dengan pedenya langsung menerima tantangan itu. Bufuyutsuki mencoba mengetes Eikichi dengan soal ujian dan ternyata hasilnya hanya mendapatkan nilai 49. Saat di kafe, para murid yang lain membantu Eikichi belajar dan tiba-tiba di sana Kanzaki datang. Dia ingin membantu Eikichi agar peringkat 1 nasional. Bufuyutsuki pun sangat senang karena dengan diajari oleh manusia super jenius, Eikichi bisa berkemungkinan mendapatkan peringkat 1. Namun guru yang lain tetap meremehkan Eikichi. Kanzaki akan mengajari Eikichi dengan metode khusus yang sudah dia rancang. Saat di rumah, Kanzaki melihat ibunya yang hanya sibuk dengan sahamnya. Dia pun melihat berita tentang virus yang bisa membuat data perusahaan bocor. Dia pun membuat sebuah virus ke komputer ibunya agar sahamnya rungkat. Esok harinya, Eikichi bertanya kenapa Kanzaki membantunya untuk belajar. Kanzaki pun menjawab, dia hanya ingin menghabiskan waktu karena hidupnya membosankan. Kanzaki lalu mengajak Eikichi naik biang lala. Di sana Kanzaki merasa karena dia sangat jenius, orang-orang hanya memanfaatkan otaknya saja dan dia ingin mati saja. Namun di sini Eikichi memahami perasaan Kanzaki bahwa hidupnya sangatlah kesepian. Dia berjanji akan menjadi temannya dan di sini Kanzaki sangat senang mendengarnya. Karena muridnya tersebut, Eikichi pun menjadi lebih keras dalam belajar. Di sisi lain, Kanzaki didatangi oleh Miyabi. Dan di sini Miyabi memanipulasinya bahwa Eikichi hanya memanfaatkan otaknya saja dan tidak menganggap dirimu teman. Ketika pulang, dia melihat ibunya tidak ada dan rumahnya sudah berantakan. Lalu tiba-tiba muncul orang misterius yang ternyata mereka adalah orang yang berinvestasi saham pada ibunya Kanzaki. Karena saham mereka rugi, mereka pun berniat untuk mencari ibunya Kanzaki agar mau bertanggung jawab. Tapi dia sudah tidak ada dan malah meninggalkan anaknya.
Akhirnya mereka membawa Kanzaki agar bisa menaikkan saham mereka lagi. Sedangkan di sisi Eikichi, dia mendapatkan pesan permintaan tolong dari Kanzaki. Eikichi pun langsung bergegas meminta bantuan Sejima untuk melacak keberadaan Kanzaki, dan setelah lokasinya ditemukan, dia langsung ke sana. Padahal hari itu juga adalah tepat hari ujiannya. Namun di sini, dia lebih memilih menolong muridnya. Eikichi pun tiba di sana, dan Kanzaki sangat terharu. Ternyata Eikichi benar-benar menganggap bahwa dia adalah temannya. Eikichi yang mencoba menolong mendapat serangan, bahkan dia terkena tusukan di perut. Namun meski begitu, dia berhasil mengalahkan mereka semua. Setelahnya Eikichi dan Kanzaki sampai di sekolah, dan Eikichi segera mengerjakan soal ujian karena waktunya tinggal 1 jam lagi. Singkat cerita, Eikichi berhasil menyelesaikan semua soalnya. Namun saat dia mau tos dengan Kanzaki, tiba-tiba dia terjatuh dan darah mengalir dari perutnya. Eikichi pun langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah Eikichi sadar, Kanzaki meminta maaf karena ini semua adalah salahnya. Dia menyebar virus ke komputer ibunya, sehingga orang-orang jahat tadi datang karena sahamnya mengalami kerugian. Tapi di sini Eikichi tidak mempermasalahkan hal itu karena dia menolong muridnya dengan hati yang tulus. Sedangkan di ruang guru, Pak Uchi Yamada dengan guru yang lain yang tidak suka dengan Eikichi, mereka sangat senang karena Eikichi gagal menjadi peringkat 1 nasional. Ya, hal itu karena Eikichi hanya mendapatkan nilai 80 dari 100. Namun di sana ibu kepala membawa lembar soal Eikichi yang bersimbah darah. Dia menganggap Eikichi adalah seorang guru sejati karena rela menumpahkan darahnya demi muridnya. Perkataan ibu kepala membuat guru yang lain hanya bisa terdiam. Dan ibu Fuyutsuki mengabarkan ke Sejima dan Ryuji bahwa Eikichi tidak jadi dipecat. Di sini Miyabi dia sangat marah pada Kanzaki karena membantu Eikichi. Dia pun memberikan fakta yang dia sebarkan ke sekolah bahwa Kanzaki adalah bayi buatan yang dirancang untuk menjadi manusia super jenius. Jadi bisa disimpulkan bahwa ibu Kanzaki tidak menikah untuk memiliki bayi, melainkan menggunakan teknologi canggih untuk membuat bayi, yaitu dia adalah Kanzaki. Karena fakta tersebut, murid di sekolah menganggap bahwa Kanzaki adalah orang yang aneh karena dia berbeda dari mereka. Kanzaki pun bersedih dan dia akan membalas dendam pada Miyabi. Setelah kejadian itu, Kanzaki tidak pernah masuk ke sekolah. Namun para guru di sini tidak ada yang berniat untuk mencarinya, sehingga hal itu membuat Eikichi sangat marah kepada mereka karena tidak peduli terhadap muridnya. Eikichi dan Bu Fuyutsuki mencoba datang ke rumah Kanzaki, tapi ibunya Kanzaki malah terlihat tidak peduli jika anaknya hilang dan lebih memilih mengurusi pekerjaannya. Di saat Eikichi sedang mencari Kanzaki, dia mendapat telepon dari Ryuji bahwa murid-muridnya sedang berada di kafenya. Di sana mereka memberitahu kalau Miyabi yang menyebarkan fakta tentang Kanzaki, dan Miyabi melakukan hal itu karena dia tidak bisa memaafkan Kanzaki yang sudah berteman dengan guru yaitu Eikichi. Murai menjelaskan bahwa gara-gara wali kelas mereka dulu, teman mereka ada yang meninggal. Dia melompat dari gedung tepat di depan mata mereka. Dan orang itu adalah teman akrab dari Miyabi. Sejak saat itu, mereka jadi membenci guru dan akan menyingkirkan guru yang menjadi wali kelas mereka. Sekarang, karena semua orang sudah berteman dengan Eikichi, jadi Miyabi merasa kalau dia sendirian. Sedangkan di sisi lain, Miyabi mendapatkan telepon dari Kanzaki yang memberitahu bahwa dia sudah menyiapkan kamera tersembunyi di setiap sudut kamarnya. Dan rekaman tersebut akan disebarkan ke sebuah website agar orang di seluruh Jepang bisa tahu kehidupan Miyabi. Mengetahui hal itu, Miyabi pun sangat hancur karena akan dipermalukan oleh Kanzaki ke seluruh Jepang. Para guru dan para murid sudah dikirim oleh Kanzaki alamat website tersebut, dan website itu akan menyebarkan video pribadi Miyabi kurang dari 1 hari.
Eikichi pun mencoba menelpon Kanzaki untuk membatalkan menyebarkan video tersebut. Tapi Kanzaki tidak mau, dan Kanzaki juga berencana akan bundir. Dalam telepon itu, Eikichi membuat kesepakatan dengan Kanzaki. Singkat cerita, Eikichi menemui ibu Kanzaki untuk memberitahu bahwa anaknya akan bundir. Tapi ibunya tidak peduli, karena dia yakin manusia jenius tidak akan melakukan tindakan bodoh tersebut. Tiba-tiba Eikichi mendapatkan telepon yang memberitahu kalau Kanzaki sedang dirawat di rumah sakit karena jatuh dari gedung. Ibunya pun segera ke sana, tapi dia malah bukan khawatir pada Kanzaki, melainkan malah kecewa padanya karena tidak menggunakan otak jeniusnya dengan baik. Dia merasa telah sia-sia mengeluarkan uang begitu banyak demi membuat Kanzaki. Mendengar itu Eikichi langsung emosi. Dia bilang kalau dengan watak seperti itu, dia tidak pantas memiliki seorang anak. Anaknya itu bukan hanya sebuah alat untuk menghasilkan uang, tapi dia adalah manusia yang butuh kasih sayang dari ibunya. Berkat perkataan Eikichi, ibunya pun mengingat waktu saat Kanzaki masih bayi, dan saat itu dia bahagia memiliki seorang anak. Ibunya pun meminta maaf kepada Kanzaki dan sangat sedih karena anaknya mau meninggal. Namun ternyata semua ini hanyalah sandiwara. Kanzaki bertaruh pada Eikichi kalau ibunya tidak akan peduli jika dirinya mati. Tapi di sini Kanzaki kalah karena berkat Eikichi, kini ibunya menjadi sangat sayang pada Kanzaki. Sedangkan di sisi lain, waktu hitungan mundur website sudah habis. Dan ternyata isi video itu bukanlah video pribadi Miyabi, melainkan foto-foto kelas 24 yang dulu saat kelas mereka masih sangat bahagia dan penuh keceriaan. Miyabi ni あの頃の笑顔、2年4組のみんなが明るくて。 Tujuan sebenarnya dari Kanzaki, dia ingin menunjukkan foto-foto tersebut pada Miyabi. Lalu Murai menelpon Miyabi dan mengajaknya agar seperti dulu lagi. Tapi di sini Miyabi berkata bahwa dia sudah tidak bisa kembali seperti dulu. あの子を殺したのはきっと私だから。 Saat di malam hari, Pak Teshigawa dan Pak Hashimoto mencetak fakta tentang Eikichi yang seorang mantan ketua gangster. Karena hal itu esok harinya, SMA Meishu didatangi banyak wartawan yang ingin mewawancarai Eikichi. Saat di kelas, terlihat bangku Miyabi kosong. Dan di saat itu juga, Eikichi dipanggil ke ruang kepala sekolah. Pak Uchi Yamada meminta Bu Kepala agar memecat Eikichi karena baru 3 bulan di sini dia sudah membuat kekacauan bagi sekolah. Bahkan wartawan pun sampai pada datang. Pak Uchi Yamada juga mendapat telepon dari ibunya Miyabi kalau Miyabi tidak mau keluar kamar. Dan Pak Uchi Yamada pun menduga ini adalah ulah dari Eikichi. Di sini Eikichi akan mengundurkan diri. Tapi sebelum itu, dia meminta waktu 1 hari untuk memberikan pelajaran terakhir pada Miyabi. Sebelum ke tempat Miyabi, Eikichi diberitahu oleh semua murid kenapa mereka semua membenci wali kelas. Saat itu teman mereka yang merupakan sahabat dekat dari Miyabi, yaitu Nanako, dituduh oleh wali kelas telah mencuri uang festival budaya. Karena saat itu Nanako yang membawa uang tersebut. Karena tuduhan tersebut, Nanako loncat dari gedung. Tapi sebelum meninggal, dia menuliskan pesan kepada Miyabi bahwa Nanako ingin wali kelasnya mempercayainya kalau dia bukan yang mencurinya. Dan setelah Nanako meninggal, pencuri sebenarnya baru tertangkap. Mulai saat itu, mereka memulai gerakan membenci wali kelas dan orang dewasa yang dikomandoi oleh Miyabi. Tapi semenjak bertemu Eikichi, mereka mulai sadar bahwa tindakan mereka salah dan hanya Miyabi yang masih memegang prinsip itu. Di sini Eikichi berencana akan menemui Miyabi. Eikichi pun mencoba masuk lewat jendela rumah Miyabi dan membawanya ke suatu tempat untuk memberikan pelajaran terakhir. Dia membawanya ke sebuah bar yang berisi gangster anak buahnya Eikichi. Bu Fuyutsuki awalnya merasa khawatir pada Miyabi.
Tapi setelah sampai di bar, dia melihat Eikichi dan Miyabi yang mendengarkan cerita kelam dari masa lalu para gangster. Ada yang ditinggalkan orang tuanya, ada yang ingin dibunuh orang tuanya, bahkan ada yang keluarganya meninggal dalam kecelakaan, dan hanya dia seorang yang hidup. Eikichi menjelaskan bahwa setiap orang punya masa lalu yang kelam. Tapi kita jangan terlarut dalam kesedihan dan harus maju dengan semangat untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Namun di sini Miyabi malah mengatakan kalau orang yang merenggut masa depan Nanako adalah dirinya. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi. Eikichi pun menelpon Kanzaki dan bertanya apa maksud Miyabi merenggut masa depan Nanako. Kanzaki pun juga kebingungan. Lalu mereka mengunjungi rumah ibunya almarhum Nanako. Di sana mereka membaca buku harian Nanako dan akhirnya tahu alasan sebenarnya kenapa Nanako bundir. Eikichi pun langsung mengumpulkan semua murid untuk memberitahu bahwa Miyabi selama ini menanggung beban rasa bersalah sendirian. Di saat bersamaan, semua murid mendapatkan email dari Miyabi yang bertuliskan maaf atas segalanya. Esok harinya, Eikichi mengetahui Miyabi akan berada di atap sekolah setelah melihat email semalam. Eikichi bilang dia sudah tahu semuanya dan kenapa Miyabi menyalahkan dirinya atas kematian Nanako. Jadi dulu waktu Nanako dituduh mencuri oleh wali kelas, dia berharap teman-temannya menolongnya. Tapi di sana tak ada yang mencoba menolong. Malahan mereka percaya kalau Nanako adalah pencurinya dan akan membantu Nanako mengganti uang tersebut. Akan tetapi perkataan mereka membuat hati Nanako hancur karena teman-temannya juga menganggap kalau dia benar pencurinya. Setelah itu Nanako pun bundir di hadapan teman-temannya karena sahabat yang diharapkan ternyata tidak percaya dengannya. Setelah itu Miyabi mendapatkan pesan dari Nanako yang bertuliskan, "Aku ingin kalian percaya padaku." Karena Miyabi tidak ingin teman-teman yang merasa bersalah atas kematian Nanako, maka dia menggantinya dengan kertas bertuliskan, "Aku ingin wali kelas mempercayaiku." Sehingga karena itu teman-teman yang lain tidak akan menyalahkan diri sendiri, melainkan menyalahkan wali kelas. Dan hal ini hanya Miyabi yang tahu. Tapi sekarang semua temannya sudah tahu dan bilang ke Miyabi bahwa kematian Nanako adalah tanggung jawab mereka juga. Mereka lalu menunjukkan hasil karya Nanako, yaitu spanduk yang berisikan foto-foto semua murid kelas 24. Dan foto itu dikumpulkan oleh Nanako ketika dia masih hidup. Lalu Eikichi berkata, tidak mudah mengakui kesalahan, dan bukan hal mudah juga memperbaiki kesalahan. Tapi kamu tidak sendiri, dan saat kamu mempercayai sahabatmu, itulah hal yang baik untuk memulai kembali. Dan Eikichi sangat ingin agar kelas 24 tersenyum kembali seperti dahulu. Miyabi pun berterima kasih kepada Eikichi dan teman-temannya karena masih mempercayainya sebagai sahabat. Dan dengan ini kelas 24 kembali ceria. Setelahnya, seluruh kelas 24 pergi ke rumah ibu Nanako untuk meminta maaf. Sementara itu di ruang kepala sekolah, Eikichi mendapatkan masalah besar karena semua petinggi yayasan berkumpul setelah media memberitahukan Eikichi telah membawa Miyabi ke sebuah bar. Para ketua yayasan tidak menyukai Eikichi karena berita buruknya sudah viral. Tapi sebelum mereka memecat Eikichi langsung mendatangi ruang rapat dan bilang kalau dia mengundurkan diri dari kelas 24 yang sekarang sudah menjadi lebih baik. Sebelum pergi, dia berpesan dengan menitipkan anak-anak kepada Ibu Sakurai sebagai kepala sekolah. Kelas 24 sendiri sangat sedih karena Eikichi sudah tidak mengajar lagi. Sedangkan di sisi lain, para ketua yayasan mengutus kepala sekolah baru yang bernama Budaemon untuk menggantikan Bu Sakurai. Budaemon sendiri adalah murid dari Bu Sakurai dan dia akan menerapkan metode Bu Sakurai di sekolah ini. Akan tetapi Ibu Sakurai merasa kalau metodenya selama ini adalah salah karena di tahun kemarin muridnya bundir gara-gara metode tersebut. Namun Budaemon tak beranggapan begitu. Dia dengan menganut metode Bu Sakurai berhasil merekonstruksi sekolah sebelumnya menjadi lebih baik. Dan demi mendalami metode tersebut, dia rela meninggalkan keluarganya. Dan ternyata Kikuchi adalah anak dari Budaemon. Kikuchi berniat akan membalas dendam pada Bu Sakurai
karena dirinya, ibu Kikuchi yaitu Budaemon pergi meninggalkannya. Di sini Kikuchi akan bekerja sama dengan Budaemon untuk merebut SMA Meiso. Setelahnya Budaemon pergi menemui Eikichi untuk melarangnya berhubungan lagi dengan murid SMA Meiso. Dan jika Eikichi menolak perintahnya, maka siapapun murid yang berhubungan dengan Eikichi akan dikeluarkan dari sekolah. Keesokan harinya, Budaemon mulai menjalankan metodenya, di mana dia memberikan tablet ke semua guru, dan dalam tablet itu akan digunakan untuk mengawasi dan memberi nilai pada guru. Jika mendapat nilai bagus, maka gaji mereka juga akan bertambah, begitu juga sebaliknya. Budaemon ingin agar murid SMA Meiso mendapatkan nilai bagus agar bisa masuk universitas terbaik. Para murid pun juga akan diberikan tablet itu untuk membantu kegiatan belajar mereka. Sedangkan di sisi lain, kini para guru berlomba-lomba mencari poin agar gaji mereka bertambah. Dan Budaemon mengawasi mereka dengan bantuan kamera CCTV. Bu Sakurai pun merasa metode ini malah mematikan kreativitas guru dan murid. Tapi Budaemon tidak peduli, karena dengan metodenya ini, para murid bisa mendapatkan nilai yang bagus. Sementara itu, Eikichi yang sekarang menjadi pengangguran bekerja serabutan untuk mendapatkan uang. Saat Eikichi sedang bekerja mengantar makanan, dia melihat muridnya yang bernama Kusano sedang berlatih tinju. Kusano sendiri mendapatkan masalah karena Kikuchi melaporkannya jika dia berpacaran dengan teman sekelasnya. Dan hubungan asmara antara murid sangat dilarang di metode Budaemon. Ditambah lagi, ibu pacarnya tidak setuju dengan hubungan mereka. Karena Kusano tidak ingin melanjutkan kuliah, melainkan memilih jadi petinju. Kusano pun meminta Eikichi untuk membantunya. Tapi Eikichi menolak karena dia sudah bukan gurunya. Sebenarnya Eikichi ingin menolongnya, namun jika dia berhubungan dengan murid SMA Meiso, maka murid itu akan kena hukuman. Benar saja keesokan harinya, Kusano akan dikeluarkan dari sekolah dengan alasan dia telah melecehkan pacarnya yang bernama Asano. Padahal sebenarnya dia dikeluarkan karena ketahuan berbicara dengan Eikichi. Saat pulang sekolah, Miki menemui Eikichi untuk memberitahu kalau Kusano akan dikeluarkan dari sekolah. Eikichi yang tidak terima langsung mendatangi Budaemon. Tapi di sini Eikichi dibuat terdiam karena Budaemon kembali mengancam akan mengeluarkan semua murid yang berhubungan dengan Eikichi. Setelah mendengar hal itu, kini Eikichi lebih memilih untuk mengabaikan murid kelas 24 yang meminta pertolongan padanya. Dan hal itu membuat mereka kecewa pada Eikichi. Onizuka sensei no itteta dachi tte kono teudo no kankei nan desu ka? Setelahnya Ryuji pun marah kepada Eikichi karena meninggalkan murid-muridnya ketika butuh bantuan. Dia menyuruhnya untuk mengingat bahwa tidak boleh meninggalkan teman ketika dalam keadaan apapun. Berkat dukungan dari Ryuji dan Sejima, Eikichi pun semangat kembali. Eikichi pun lalu mendatangi Bu Fuyutsuki dan murid-murid yang ingin mengunjungi rumah Asano, pacarnya Kusano. Di sini Eikichi punya rencana agar Kusano bisa diakui oleh ibunya Asano. Eikichi naik ke atap gedung dan akan memecahkan jendela untuk berpura-pura sebagai perampok. Namun apesnya, dia malah salah masuk ruangan yang berisi para gangster. Sedangkan di sisi lain, Kusano dan Bu Fuyutsuki sedang panik karena Eikichi tak kunjung datang. Di sini Ibu Asano menjelaskan kalau dia tidak suka dengan Kusano yang tidak melanjutkan kuliah atau bekerja dan malah memilih menjadi petinju. Di saat itu juga, Asano pun muncul mengancam ibunya. Jika dia tidak merestui hubungannya, maka dia akan bundir. Beruntungnya Eikichi datang tepat waktu setelah berhasil mengalahkan para gangster tadi. Eikichi berhasil mencegah bundir Asano dan berhasil juga meyakinkan ibunya kalau Kusano adalah pekerja keras yang ingin menggapai mimpinya. Eikichi pun bilang pada ibunya Asano kalau kau tidak bisa menilai seseorang hanya berdasarkan nilainya di sekolah.
Eikichi pun menyuruh Kusano dan Asano untuk bekerja lebih keras dalam menggapai mimpinya agar orang-orang mengakui hubungan mereka. Sedangkan di bawah apartemen, sudah banyak wartawan berkumpul karena gangster yang berhasil dikalahkan oleh Eikichi tadi adalah buronan internasional. Mereka pun menanyakan pada Eikichi bagaimana dia bisa mengalahkan gangster tersebut. Namun di sini Eikichi menghiraukan pertanyaan itu dan dia menggunakan media untuk menantang kepala sekolah Daemon. Daemon Kocha! Kusano ga Asano ni tsukimattotteru da. Kouchou sensei ga konna koto shite mo, Daemon ko no kouchou ga desu yo. Uchi wa seito ni fuzaketa koto shitara tada de asuma ne e kara na. Karena berita tersebut viral, mau tak mau Budaemon harus mempekerjakan Eikichi menjadi guru kembali agar bisa menghancurkannya secara langsung di sekolah. Sedangkan di sisi Eikichi, ternyata dia mempunyai penyakit di kepalanya. Menurut dokter, hidupnya tak lama lagi. Ryuji pun bertanya pada dokter, apakah ada cara untuk menyembuhkannya? Dan dokter bilang kalau Eikichi harus segera dioperasi supaya sembuh. Esok harinya, para murid kelas 24 sedang menyiapkan sesuatu untuk acara festival sekolah yang akan berlangsung 7 hari lagi. Akan tetapi tiba-tiba, para pengawas Budaemon datang dan mengatakan semua murid poinnya akan dikurangi karena membuat kelas kotor. Setelahnya Budaemon datang untuk memperkenalkan murid baru di kelas 24. Dia bernama Shibuya dan dia juga akan mengawasi secara langsung kelas 24. Shibuya sendiri, dia juga merupakan anak dari Budaemon. Saat jam istirahat, para murid mengerjakan persiapan festival budaya di halaman sekolah. Terlihat mereka mengerjakannya dengan sangat bahagia. Akan tetapi Shibuya yang melihat hal itu tidak suka. Dan keesokan harinya, dia merusak persiapan festival budaya tersebut. Menurutnya festival budaya hanya membuang-buang waktu yang sebaiknya lebih bagus untuk digunakan belajar agar mendapat nilai yang bagus. Dan Budaemon juga melarang semua aktivitas yang tidak berhubungan dengan mendapatkan nilai bagus. Di sisi lain, Kikuchi sedang berdebat dengan Shibuya. Shibuya mengatakan kalau Kikuchi tidak berguna, oleh sebab itu Budaemon lebih memilihnya. Jadi Shibuya ini adalah anak angkat dari Budaemon. Dia akan melakukan apapun demi ibunya bisa menerapkan metode mengajarnya. Di lain tempat, Bu Sakurai curhat ke Eikichi telah menyesali perbuatannya karena sudah membuat metode belajar tersebut. Karena metodenya itu, kini Budaemon membuat sekolah menjadi tempat yang berfokus hanya pada nilai dan menghilangkan senyuman dari para murid-murid. Mendengar itu, Eikichi pun berjanji akan mengembalikan senyuman di sekolah ini. Eikichi dan para murid kelas 24 akan membuat rencana rahasia tanpa sepengetahuan Budaemon. Rencana mereka adalah menghalangi kamera CCTV, lalu menyebarkan surat undangan rahasia untuk menyiapkan festival budaya secara diam-diam. Saat di kafe, Ryuji meminta Eikichi untuk segera melakukan operasi. Tapi Eikichi belum bisa karena masih ada sesuatu yang harus dia lakukan terlebih dahulu. Malam harinya, sesuai dengan undangan surat rahasia, semua murid berkumpul di sekolah untuk menyiapkan festival budaya. Dan esok harinya, Budaemon sangat kaget karena sekolah tiba-tiba sudah ada festival. Semua murid menyiapkannya hanya dalam satu malam, dan di sana mereka bisa menikmati betapa bahagianya bersekolah. Budaemon pun menyuruh semuanya untuk bubar. Tapi kini semua murid menolak karena bagi mereka, festival budaya sangatlah penting. Budaemon mengancam akan mengeluarkan murid yang tidak mau menuruti perintahnya. Akan tetapi semua murid tidak takut. Mereka semua berdemo untuk mengganti kepala sekolah Daemon. Budaemon pun tidak terima dan mengatakan mereka semua adalah sampah. Bahkan dia juga menyalahkan para guru yang lain.
Pak Uchi Yamada yang mengingat Eikichi, dia langsung marah pada Budaemon karena menganggap muridnya adalah sampah. Kini semua murid dan guru bersatu untuk melengsarkan Budaemon dari jabatannya sebagai kepala sekolah. こいつらが全部徹夜で作ったんですよ。とっちゃ無駄なもんかもしんねえけど、こいつらにとっては全部かけがえのないもんなんですよ。負けですね、あなたも。Setelah itu Kikuchi marah pada Eikichi karena telah mengganggu rencana ibunya. Namun di sini Eikichi menasihati Kikuchi agar bisa menikmati hidupnya dengan tersenyum seperti teman-temannya yang lain. Di saat itu juga, Shibuya berencana akan membuat Eikichi celaka karena telah mengganggu rencana ibunya. Dia menjatuhkan papan tepat di bawah Kikuchi. Namun di sini Eikichi mengorbankan tubuhnya agar Kikuchi tidak terluka. Di situ Eikichi berpesan pada Kikuchi untuk mengajarkan pada Shibuya dan ibunya kalau hidup dengan senyuman itu menyenangkan. Setelah mendengar perkataan Eikichi, Kikuchi mulai sadar dan dia pun menyebarkan metode mengajar Budaemon ke media. Budaemon pun sangat panik dan Shibuya langsung mendatangi Kikuchi karena dia tahu kalau Kikuchi lah pelakunya. Dia melukai kaki Kikuchi dengan pisau dan mengancam akan menghancurkan festival sekolah dengan bantuan gangster sewaannya. Karena ulah Shibuya and the Gang, kini festival budaya menjadi hancur berantakan dan banyak murid terluka. Eikichi yang mengetahui itu, dia sangat marah karena senyuman muridnya telah direnggut. Dia pun mengejar semua gangster di sana. Namun karena penyakitnya kumat, Eikichi menjadi sangat lemah dan berhasil dikalahkan oleh para gangster. Saat Eikichi terdesak, semua murid melindunginya karena mereka semua sudah menganggap Eikichi sebagai teman dan mereka akan melindungi temannya dalam keadaan apapun. Berkat hal itu, Eikichi kembali bangkit dan berhasil mengusir para preman. Akan tetapi Eikichi pun terjatuh karena terlalu memaksakan tubuhnya. Dia pun dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi karena keadaannya kritis. Para murid pun takut Eikichi akan meninggal dan Saejima meyakinkan ke semuanya kalau Eikichi selalu bisa lolos dari kematian. Sedangkan di ruang kepala sekolah, ternyata Budaemon tidak mengetahui perbuatan Shibuya. Bu Sakurai pun menyuruhnya untuk bertanggung jawab. Namun Budaemon tidak mau karena Shibuya bukanlah anak kandungnya dan dia hanya anak pungut. Dia yang frustasi langsung menyalahkan Shibuya. Namun ternyata Shibuya mendengar itu semua. Hatinya sangat hancur karena orang yang selama ini dianggap ibu ternyata tidak menganggapnya anak. Shibuya mengancam akan meledakkan tempat ini dengan granat agar dia mati bersama mereka. Di sisi lain, Bu Fuyutsuki mendapatkan kabar kalau Shibuya sedang menyandra kepala sekolah. Dan Eikichi yang mendengar hal itu, dia langsung mendapatkan kekuatan untuk bangkit dan langsung pergi dari rumah sakit lewat jendela. Di saat Shibuya melempar granat itu, tiba-tiba Eikichi pun datang tepat waktu. Di sini Eikichi tidak menyalahkan Shibuya karena yang salah adalah Budaemon yang sudah membuat hati Shibuya hancur. Eikichi pun mengajarkan kepada Budaemon kalau hidup itu tidak hanya dinilai dengan nilai sekolah saja. Hiduplah dengan senyuman karena hal itu menyenangkan.
Di sana Kikuchi juga datang dan berpesan kepada ibunya untuk menjaga Shibuya agar kembali ke jalan yang benar. Budaemon pun hanya bisa meminta maaf kepada Shibuya dan Kikuchi. Di akhir film, semua murid dan semua guru berterima kasih kepada Eikichi karena telah mengajarkan mereka banyak hal. Sejima dan Ryuji pun, mereka juga sangat bangga kepada Eikichi. Dan dengan ini season 1 pun berakhir.